Baik, kita lanjutkan materi yang kelima, pertanyaan dari RCM yang mesti terjawab, yaitu kategori-kategori konsekuensi dari kegagalan. Nah, konsekuensi dari setiap mood kegagalan harus secara formal dikategorisasikan. Ya, di antaranya yang pertama, proses kategorisasi konsekuensi harus memisahkan mood-mood kegagalan tersembunyi dengan mood-mood kegagalan yang nyata atau evidence. Yang kedua, proses kategorisasi konsekuensi harus secara jelas membedakan kejadian-kejadian atau mood-mood kegagalan dan kegagalan majmuk yang memiliki konsekuensi keselamatan dan atau lingkungan dari mereka yang hanya memiliki konsekuensi ekonomi. Ya, dalam arti konsekuensi operasional dan non operasional. Berikutnya, ya, pernyataan kedua dari kategori konsekuensi kegagalan itu adalah asesmen dari konsekuensi kegagalan harus dilakukan seperti seakan-akan tidak ada kegiatan spesifik yang sedang dilakukan saat ini untuk mengantisipasi, mencegah atau mendeteksi kegagalan tersebut. Nah, ini poin kedua. Kemudian pernyataan berikutnya dari RCM itu seleksi kebijakan manajemen kegagalan. Nah, poin pertama yang mesti kita pahami adalah proses seleksi manajemen kegagalan harus memperhitungkan fakta-fakta kondisional probability dari beberapa mood kegagalan akan meningkat dengan umur atau pengenaan tegangan, bahwa conditional probability dari yang lain tidak akan berubah dengan umur dan conditional probability dari yang lainnya lagi akan menurun dengan umurnya. Yang kedua yang mesti menjadi perhatiannya, semua kegiatan-kegiatan terjadwal harus secara teknik layak, technical feasible, dan bermanfaat untuk dilakukan. Dan cara-cara dengan mana persyaratan-persyaratan ini harus dipuaskan. Yang ketiga, bila dua atau lebih kebijakan manajemen kegagalan diajukan yang secara teknik layak dan bermanfaat untuk dilaksanakan, efektif harus dipilih. Yang keempat, seleksi dari kebijakan manajemen kegagalan harus dilakukan seperti seakan-akan tidak ada kegiatan spesifik yang sedang dilakukan saat ini untuk mengantisipasi, mencegah atau mendeteksi kegagalan tersebut. Yang ketujuh, pertanyaannya adalah kebijakan manajemen kegagalan kegiatan terjadwal.
Poin 5.71-nya mesti kita lihat semua kegiatan terjadwal harus memenuhi kompletu ya, kriteria berikut. Yang pertama, untuk kasus dari mood kegagalan yang nyata, eviden yang memiliki konsekuensi keselamatan atau lingkungan, kegiatan ini harus dapat menurunkan probability dari mood kegagalan sampai suatu tingkat yang dapat ditolerir oleh pemilik atau pengguna aset. Yang kedua, untuk kasus-kasus kegagalan yang tersembunyi atau hidden, di mana kegagalan majemuk kaitannya memiliki konsekuensi keselamatan atau lingkungan, kegiatan ini harus dapat menurunkan probability dari mood kegagalan tersembunyi sampai suatu tingkat yang menurunkan probability dari kegagalan majmuk kaitannya sampai pada suatu tingkat yang dapat ditolerir oleh pemilik atau pengguna dari aset. Yang ketiga, untuk kasus dari mood kegagalan nyata yang tidak memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan, biaya langsung dan tidak langsung untuk melakukan kegiatan ini harus lebih rendah dari biaya langsung dan tidak langsung dari mood kegagalan bila dihitung dari periode waktu yang sebanding atau comparable. Nah, yang keempat, untuk kasus dari mood kegagalan tersembunyi di mana kegagalan majemuk kaitannya tidak memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan, biaya langsung dan tidak langsung untuk melakukan kegiatan ini harus lebih rendah dari biaya langsung dan tidak langsung dari kegagalan majemuk, ditambah dengan biaya reparasi mood kegagalan tersembunyi bila dihitung pada periode waktu yang sebanding atau comparable. Nah, kemudian kegiatan on condition. Kegiatan condition. Sebarang kegiatan on condition atau predictive atau condition based atau kegiatan condition monitoring yang dipilih harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus ada kegagalan potensial yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, harus ada suatu interval PF atau potential failure atau periode perkembangan kegagalan yang bisa diidentifikasi. Kemudian berikutnya, waktu terpendek antara ditemukannya suatu kegagalan potensial dan terjadinya kegagalan fungsi interval PF dikurangi interval kegiatan harus cukup panjang untuk bisa dilakukan langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Predetermined action atau menghindari, mengeliminasi atau meminimasi konsekuensi dari mood kegagalan. Berikutnya, kegiatan dicat terjadwal. Kegiatan dicat terjadwal yang dipilih harus memiliki kriteria. Yang pertama, harus ada umur yang jelas, didefinisikan atau didemonstrasikan pada mana ada peningkatan dari conditional probability dari mood kegagalan yang sedang dikaji. Yang kedua, adanya proporsi yang cukup besar dari kegiatan mood kegagalan ini harus timbul setelah umur ini menurunkan
atau umur ini untuk menurunkan probability dari kegagalan prematur ke suatu tingkat yang dapat ditolerir oleh pemilik atau pengguna asetnya. Berikutnya, kegiatan-kegiatan restorasi terjadwal, ya, harus memiliki atau memiliki kriteria tambahan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada suatu umur yang didefinisikan secara jelas pada mana terjadinya peningkatan conditional probability dari mood kegagalan yang sedang dikaji. Yang kedua, adanya proporsi yang cukup besar dari kejadian-kejadian mood kegagalan ini harus timbul setelah umur ini, untuk menurunkan probability dari kegagalan prematur ke suatu tingkat yang dapat ditolerir oleh pengguna aset. Yang ketiga, kegiatan tersebut harus merestore ketahanan terhadap kegagalan condition dari komponen ke tingkat yang dapat diterima oleh pemilik atau pengguna aset. Berikutnya adalah kegiatan failure finding. Kegiatan failure finding yang dipilih harus memenuhi kriteria tambahan, ya, atau failure finding tidak berlaku untuk mood kegagalan nyata. Yang pertama, dasar dengan mana interval kegiatan harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menurunkan probability dari kegagalan majmuk dari sistem pengaman kaitannya sampai pada suatu tingkat yang bisa ditolerir oleh pemilik atau pengguna aset. Nah, yang kedua, kegiatan ini harus memberikan informasi bahwa seluruh komponen yang dicakup oleh deskripsi mood kegagalan fungsi. Yang ketiga, kegiatan failure finding dan proses seleksi interval kaitannya harus mempertimbangkan setiap kemungkinan bahwa kegiatan itu sendiri mungkin meninggalkan fungsi tersembunyi ada dalam tingkat keadaan gagal. Yang keempat, haruslah memungkinkan untuk secara fisik melakukan kegiatan tersebut pada interval-interval yang telah ditentukan. Kita lanjutkan. Kebijakan-kebijakan manajemen kegagalan atau one time change and run to failure. Kita bahas one time change, satu waktu pergantian. Proses RCM harus memenuhi proses RCM harus mencoba mencarikan prestasi yang diinginkan dari sistem yang dikonfigurasi dan dioperasikan seperti saat ini dengan menerapkan kegiatan terjadwal yang memadai. Nah, yang kedua, untuk kasus-kasus pada mana kegiatan tersebut ditemukan one time change pada aset atau sistem diperlukan harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, untuk kasus di mana kegagalan adalah tersembunyi dan kegagalan majmuk kaitannya memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan, one time change yang menurunkan kemungkinan kegagalan majmuk pada suatu tingkat yang dapat ditolerir oleh pemilik atau pengguna aset adalah wajib dilakukan, ya, atau compulsory. Yang kedua, untuk kasus di mana mood kegagalannya adalah nyata dan memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan,
atau one time change yang menurunkan kemungkinan mood kegagalan sampai ke tingkat yang dapat ditolerir oleh pengguna aset adalah wajib untuk dilakukan. Yang ketiga, untuk kasus di mana mood kegagalan adalah tersembunyi dan kegagalan majemuk kaitannya tidak memiliki konsekuensi keselamatan lingkungan, ya, sebarang one time change yang digunakan harus cost efektif dalam opini pemilik atau pengguna aset. Yang keempat, untuk kasus di mana mood kegagalannya adalah nyata dan tidak memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan, ya, sebarang one time change yang digunakan adalah cost efektif dalam opini pemilik ataupun pengguna aset. Ini berikutnya berkenaan dengan run to failure. Sebarang kebijakan run to failure yang dipilih harus memiliki kriteria sebagai berikut. Ya, pertama, untuk kasus di mana kegagalannya adalah tersembunyi dan tidak ada kegagalan terjadi oleh memadai, kegagalan majemuk kaitannya harus tidak memiliki konsekuensi keselamatan dan lingkungan. Nah, yang kedua, untuk kasus di mana kegagalannya adalah nyata dan tidak ada kegiatan terjadi oleh memadai, mood kegagalan kegiatannya harus memiliki konsekuensi keselamatan atau lingkungan. Nah, kemudian suatu program yang hidup, ya, standar SAE mengakui bahwa yang pertama, kebanyakan data yang digunakan dalam analisis pada awal umumnya secara inherent tidak tepat atau imprecise, dan data yang lebih tepat atau precise akan tersedia kemudian. Yang kedua atau yang B-nya, cara dengan mana aset digunakan bersama-sama dengan harapan dari prestasi kaitannya juga akan berubah terhadap waktu. Yang ketiga, teknologi perawatan akan selalu berevolusi. Nah, oleh karena itu, review secara periodik adalah perlu apabila program manajemen aset yang diturunkan dari FCM dimaksudkan untuk menjamin agar aset terus-menerus memenuhi harapan fungsinya saat ini dari pemilik atau penggunanya. Oleh karena itu, sebarang proses SCM harus menyediakan review periodik baik untuk informasi yang digunakan dalam rangka mensupport keputusan maupun untuk keputusan itu sendiri. Proses yang digunakan untuk melakukan review itu harus dapat menjamin bahwa ketujuh pertanyaan RCM selalu dapat dijawab secara memuaskan dengan cara yang konsisten terhadap kriteria yang disusun untuk masing-masing standar. Nah, berikutnya, formula-formula tematik dan sistematis. Nah, untuk setiap pemula, tematik dan sistematis yang digunakan dalam perangkat lunak pelaksanaan proses, terutama mereka yang digunakan untuk menghitung interval dari sebarangan kegiatan, harus secara logika robust atau logically robust dan harus terbuka dan disetujui oleh pengguna atau pemilik aset. Menjadi catatannya, kata kunci dalam sebuah proses RCM itu condition based maintenance, predictive maintenance, preventive maintenance, proactive maintenance, RCM, reliability centered maintenance, schedule maintenance. Itu kata kuncinya. Dalam arti harus ada condition monitoring, proses pelaksanaan monitoring, predictive maintenance, preventive maintenance, dan itu harus dilakukan. Baik, terima kasih. Materi kita pada hari ini berkenaan dengan standar RCM. Yang perlu disampaikan bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah perjalanan.